Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursyawati dengan nomor mahasiswa C1C017085, mahasiswi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teori akuntansi syariah, di mana meliputi pengertian akuntansi syariah, apa hubungan syariah Islam dengan akuntansi, serta bagaimanakah perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Sebelum kita melihat lebih lengkap apa itu pengertian akuntansi syariah, mari lihat terlebih dahulu dua kata yang terkandung dalam akuntansi syariah, yaitu ada kata akuntansi dan ada kata syariah. Pengertian akuntansi secara definisi yaitu pengidentifikasian transaksi yang diikuti oleh pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang dimana akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian syariah. Pengertian syariah yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi manusia. Maka dari itu, berdasarkan dua definisi ini dapat kita simpulkan pengertian akuntansi syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah atau sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak yang mempertanyakan bahwa apakah akuntansi syariah itu memang diperlukan? Bukankah pada dasarnya pencatatan transaksi akuntansi itu sama saja? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat kepada hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Di dalam agama Islam terdapat pedoman hidup yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, kaum muslim tentunya mengacu kepada pedoman ini, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai syariah tentunya memerlukan proses akuntansi yang sesuai syariah pula. Oleh karena itu, akuntansi syariah hadir dan merupakan salah satu bentuk dari aturan ekonomi syariah. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa mengapa akuntansi syariah itu diperlukan, yaitu pertama karena adanya tuntutan untuk pelaksanaan syariah, dan yang kedua itu karena pesatnya perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah ini akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Perkembangan transaksi syariah ini diawali dari perbankan syariah, kemudian diikuti oleh asuransi syariah, kemudian investasi syariah, dan sektor keuangan non-bank yang menggunakan prinsip syariah. Oke, baiklah, pertama-tama kita akan melihat perkembangan perbankan syariah di dunia internasional secara umum ya. Perkembangan ini dimotori oleh sebuah bank di Mesir yaitu Bank Mid Gram Local Saving di tahun 1963. Kemudian bank ini diambil alih dan distruktur ulang oleh pemerintah setempat, kemudian menjadi Nasser Social Bank di tahun 1972. Kemudian Islamic Development Bank tahun 1975 juga didirikan, masih di Mesir. Kemudian perkembangan ini diikuti di dunia Eropa, di mana di tahun 1978 Luxembourg mulai menerapkan prinsip ekonomi syariah, diikuti Swiss di tahun 1981, kemudian Denmark di tahun 1983. Di Asia Tenggara sendiri itu ada Malaysia yang memulai perekonomian syariahnya di tahun 1982, dan di Indonesia 9 tahun setelahnya, yaitu dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991. Kalau tadi tentang perkembangan perbankan syariah, kemudian kita akan melihat perkembangan asuransi syariah di dunia, di mana asuransi syariah pertama itu berdiri di Sudan pada tahun 1979 dengan nama The Islamic Insurance Company of Sudan. Kemudian berlanjut ke negara-negara yang ada di Timur Tengah seperti Pakistan, Lebanon, Nigeria, di mana negara-negara ini mayoritas penduduknya itu adalah Muslim ya. Kemudian diikuti oleh negara-negara Barat, ada Inggris,
negara pecahan Uni Soviet dan Australia. Kemudian di luar Timur Tengah itu perkembangan paling pesat terjadi di negara Malaysia. Ya, kemudian diikuti Indonesia dengan didirikannya PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum oleh PT STI atau PT Syarikat Takaful Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melihat secara lebih khusus lagi perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Yang dimulai dari perbankan syariah itu di mana diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991. Kemudian sebelum tahun 1992 beberapa lembaga keuangan non-bank itu mulai menerapkan sistem syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dijabarkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 itu dikeluarkan oleh pemerintah, di mana undang-undang ini memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Namun hingga tahun 1998 lembaga keuangan syariah memang belum berkembang pesat di Indonesia ya, di mana hanya ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat atau BPR syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga dikeluarkan sebagai landasan hukum yang lebih menguatkan perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Regulasi-regulasi tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbankan syariah yang ada di Indonesia, di mana dapat kita lihat pada tabel, yaitu perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun itu cukup signifikan ya, di mana di tahun 2007 itu sudah ada 3 bank umum syariah, sedangkan di tahun 1998 hanya ada 1. Kemudian kita lihat lagi BPRS yang semula hanya ada 78 di tahun 1998, di tahun 2007 itu sudah ada 111. Selanjutnya kita lihat perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang diawali dengan pendirian asuransi Takaful di tahun 1991 oleh PT STI. Dapat kita lihat di tabel perkembangan asuransi syariah dari tahun ke tahun. Secara akumulatif dapat dilihat bahwa perkembangan asuransi syariah itu cukup signifikan hingga tahun 2007. Dari tabel-tabel yang telah kita lihat tadi, dapatkah kita simpulkan bagaimanakah potensi perkembangan transaksi syariah di Indonesia untuk kedepannya? Nah, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sudah layaknya menjadi pelopor dan kiblat bagi pengembangan keuangan syariah internasional. Hal ini dikarenakan, pertama, jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia merupakan jumlah terbesar yang ada di dunia, sehingga menjadi potensi besar nasabah untuk industri keuangan syariah. Kemudian prospek ekonomi yang cerah yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kemudian peningkatan soft range credit rating Indonesia yang menjadi daya tarik investor. Kemudian yang terakhir yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah. Dapat dilihat pada grafik bahwa menurut penilaian Global Islamic Financial Report atau GIFR tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Mungkin penjelasan singkat saya tentang akuntansi syariah, semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.